Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas reguler 2019B. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Di mana manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Selanjutnya siklus manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan. Dalam tahapan ini pihak manajemen dan direktur perusahaan akan berdiskusi terkait tujuan dan apa saja yang akan diarahkan oleh perusahaan, baik itu dalam jangka waktu yang tertentu ataupun secara keseluruhan. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar setiap karyawan mempunyai panduan dalam merancang setiap tujuan secara lebih detail. Yang kedua, monitoring. Dalam tahapan ini manajemen harus melakukan berbagai cara untuk memastikan apakah berbagai tujuan yang sudah direncanakan bisa diraih. Jika nantinya ditemukan masalah pada karyawan, maka pihak manajer harus mampu membantu menyelesaikan masalah karyawan. Yang ketiga, reviewing. Tahapan ini dinilai sangat penting karena pihak manajer bisa melakukan berbagai kolaborasi dengan pihak karyawan. Semakin melibatkan pekerja, maka para pekerja yang terlibat akan semakin terpacu untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, penghargaan. Tahap ini merupakan tahap yang tidak bisa dilakukan karena penghargaan atau reward adalah hal penting untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Jika karyawan tidak memperoleh cukup penghargaan, maka semangat kerjanya pun akan menurun dan besar kemungkinan mereka mencari pekerjaan lain. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja. Yang pertama, mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga, membantu pembentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi dan kinerja individual. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan. Yang kelima, mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja optimal. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan keputusan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan. Selanjutnya, fungsi kompensasi. Yang pertama, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal. Karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung pada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan kesehatan. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan, supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif,
jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Langkah-langkah kekinian bila saya menjadi seorang profesional yang relevan dengan teori. Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Yang kedua, bersikap proaktif. Yang ketiga, adanya rasa cinta pada pekerjaan seorang profesional. Yang keempat, adanya kesetiaan atau loyalitas. Yang kelima, menundukkan diri pada nilai-nilai etis. Yang keenam, mau belajar dari kesalahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.